Terima kasih Pak. Tambahan Pak, menurut yang kami himpun, para pihak tergugat dan turut tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat. Dapatkah dijelaskan terkait poin-poin eksepsi yang dimaksud Pak? Ya, memang betul. Para tergugat dan turut tergugat dengan catatan ya. Tergugat di sini tergugat 1, 2, 3, kemudian ada turut tergugat. Nah, tergugat 3 dalam hal ini institusi pemerintah BPN Kota Jakarta Utara itu memang tidak pernah hadir. Artinya beliau tidak menggunakan haknya. Seseorang yang tidak menggunakan haknya di dalam persidangan itu secara hukum, maka dia dianggap tidak berpendapat. Artinya mengikuti apapun putusan. Jadi kita kesampingkan itu, kalau saya di sini akan menyebutkan para tergugat itu berarti tergugat 1 dan 2. Kemudian turut tergugat. Ya. Nah, para tergugat dan turut tergugat itu menyampaikan eksepsi. Kalau eksepsi itu sebetulnya jawaban juga, tapi khusus kepada hukum acaranya, ya, secara formil. Nah, mereka mengatakan ini nebis in idem karena menurut mereka ada gugatan di antara gugatan 156 dengan gugatan 398 sekarang ini itu ada. Pada tahun 2017 itu ada gugatan 258 Ya. yang disampaikan oleh salah satu pihak ahli waris Hasan Imani juga, yang kemudian itu gugatannya ditolak, bukan kalah, gugatannya ditolak. Ya. Nah, kami sendiri tidak terlibat di dalam selaku kuasa tidak terlibat di dalam gugatan tersebut, dan kemudian kami kemudian mempelajari bahwa apa yang digugatkan itu sebetulnya jauh berbeda dengan apa yang kita gugat sekarang 398, dan berbeda juga dengan yang dilakukan oleh 156, ya kan? 156 itu tentang siapa yang berhak, sementara 398 adalah tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh para tergugat. Nah, sementara 258 ini gugatannya nggak jelas, maka di dalam pertimbangan hakim dikatakan obscurable, ya kan? Gugatannya kabur, kemudian gugatan tidak diterima. Kalau gugatan tidak diterima itu karena memang mungkin faktor hukum acaranya, landasan formilnya tidak terpenuhi sehingga tidak diterima. Itu di dalam eksepsi sudah tidak diterima. Oleh karena itu memang kami pun tidak pernah membahas itu dan kita kesampingkan itu karena itu juga bukan dari kami selaku penggugat, selaku kuasa ya pada waktu itu. Tapi yang lebih penting dipahami sekarang substansinya adalah pada gugatan 156 itu harusnya sudah bisa dilakukan eksekusi jauh dulu di tahun 2000 itu, ya kan? Tetapi karena sesuatu dan hal yang menyangkut dengan kemampuan finansial, maka para ahli waris waktu itu tidak melakukan atau memohonkan eksekusi. Nah, tetapi bahwa eksekusi itu bisa saja dilakukan sekarang ataupun kapanpun, tahun depan silakan aja, karena tidak ada satupun aturan hukum yang membatasi eksekusi itu kapan. Yang penting inkrah itu 14 hari, ya kan? Nah, karena kita ini ingin memperjelas ketika kita mengeksekusi nanti, andai pun kita eksekusi, maka kita ajukan gugatan sekarang ini tentang apa yang kita memohonkan dieksekusi itu apa. Itu kita pertegas di dalam gugatan 398. Nah, inilah yang kemudian tadi saya katakan di awal, gugatan kita adalah tentang kewajiban yang harus dia lakukan oleh para tergugat dan tergugat ini, yaitu membayarkan ganti rugi atau mengembalikan objek sengketa kepada para ahli waris. Ya. Nah, kemudian dalam 398 ini para tergugat dan turut tergugat mengajukan eksepsi nebis in idem. Nebis in idem itu adalah suatu perkara yang digugat 2 kali, harusnya ditolak. Nah, tapi ada syarat-syaratnya, ada 4 syarat dalam nebis in idem. Itu yang pertama, objeknya sama, subjeknya sama, pokok gugatannya sama, ya kan? Nah, itu seperti itu. Sementara ini jauh berbeda dari 156, 258 sampai yang sekarang ini berbeda. Kalau dulu tergugatnya itu tergugat satunya itu ada semua rekor, ya kan? Kemudian turut tergugatnya baru rekor dan seterusnya. Nah, sekarang ini justru terbalik. Tergugat satu itu adalah Pemprov. Kenapa? Karena memang situasi sudah berubah. Objek sengketa tersebut dari pihak
PT Summarecon Agung itu sudah diserahkan sebagai fasos-fasum kepada Pemprov DKI Jakarta, sehingga yang kami duga adalah Pemprov DKI bahwa bagaimana teknis kemudian di dalam pembayaran ganti rugi ataupun pengembalian objek sengketa itu di antara mereka, silakan saja itu teknis mereka, kita tidak masuk ke ranah itu. Yang penting di sini mewakili ahli waris, kami menginginkan berikan hak para ahli waris. Kemudian juga mereka, poin yang kedua di dalam eksepsi mereka itu, ini kurang pihak. Kenapa? Turut tergugat dalam hal ini PT Summarecon Agung, TBK, merasa perlu penggugat menarik pihak lain, yaitu PT Gelora selaku pihak yang ditugasi oleh SUAT waktu itu Angkatan Darat untuk membebaskan, ya kan? Lalu PT Geraha Persada Permai, yaitu anak perusahaan yang notabene direktur utamanya itu sama dengan PT Summarecon Agung sekarang. Jadi itu menurut kami versinya versi alias. Summarecon Agung dan Geraha Permai identik, karena direksinya atau direktur utamanya itu juga, yaitu Sucipto Nagaria. Nah, dengan demikian kami berkesimpulan, dan ini pasti menurut kami tidak perlu menarik pihak-pihak ini untuk menjadi para pihak lagi di dalam gugatan 398. Kenapa? Karena sudah terwakili si PT Geraha Persada Permai itu sudah terwakili oleh PT Summarecon, karena pada dasarnya itu juga. Sementara PT Gelora dia hanya membebaskan secara teknis, tukang bebasin, ngukur-ngukur, voting dan sebagainya. Nah, yang itu juga semuanya itu sudah dinyatakan ada peralihan dari SUAT itu menyerahkan, membatalkan, kemudian menyatakan melalui koordinator pembebasan lahan SUAT TNI itu menyatakan belum pernah membayarkan ganti rugi kepada para ahli waris. Ini yang paling penting. Kepada pemilik lahan yang di rawa gatal, beberapa pemilik. Betul.